kampanye di Jakarta, Anies Baswedan membuat 23 janji manis. Apakah semua itu lip service? Anak muda cerdas mau cek faktanya. Bersama gue Bella, Agen Center, kita bahas bersama yang kami lansir dari detik.com. Pertama, merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah 6-21 tahun, yang juga dapat digunakan untuk kelompok belajar paket A, B, dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren, dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu. Dan program BPMS atau Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah bagi siswa kurang mampu untuk membiayai uang pangkal masuk di sekolah swasta. Wah, emang peduli banget ya beliau sama pendidikan generasi penerus bangsa. Kedua, merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khotib, penceramah, dan pemuka agama. Hingga kepemimpinan beliau, penerima manfaat Kartu Jakarta Sehat yang tergabung dalam BPJS Kesehatan, yang terlayani sudah mencapai 99% loh. Kini driver Mikrotrans Jaklingko juga mendapatkan manfaat ini juga. Ketiga, membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru selama 5 tahun. Selama 5 tahun, Anies membuka lapangan pekerjaan lewat job fair, membangun 44 pos kewirausahaan di 44 kecamatan di Jakarta, peningkatan skill masyarakat dalam UMKM lewat Jackpreneur. Selain itu, kepedulian Anies terhadap nasib dan gaji para buruh juga dipertimbangkan dalam hal perjuangan untuk menaikkan UMP yang layak bagi pekerja di Jakarta. Keempat, mengintegrasikan lulusan SMK Jakarta dengan dunia industri. Lulusan SMK era gubernur sebelumnya kurang mendapatkan perhatian loh guys. Di era Anies, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dilakukan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha. Anies mengadakan sertifikasi ke lebih dari 65.000 lulusan SMK di Jakarta selama 5 tahun memimpin Jakarta, serta peningkatan fasilitas di 10 SMK di Jakarta, biar bisa bikin mobil SMK juga. Kelima, pangan murah untuk warga. Anies mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, serta menyediakan kartu pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan pedagang kaki lima untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pedagang. Selama 5 tahun kepemimpinan Anies, sebanyak 1 juta warga Jakarta mendapatkan harga pangan murah bersubsidi loh, seperti siswa yang mendapatkan KJP Plus, teman-teman disabilitas, lansia, para penghuni rusun, para mahasiswa pemegang KJMU, dan pastinya warga Jakarta yang layak mendapatkan subsidi ini. Dapur warga Jakarta tetap ngebul bukan? Bener-bener pro wong cilik banget. Gak heran, selama 5 tahun Anies menjabat, ketahanan pangan Jakarta berpredikat sangat tahan. Anies membeli semua bahan pangan untuk warga Jakarta dari petani lokal Indonesia loh. Lewat food station, Anies bekerja sama dengan petani-petani lokal di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Wah, Pak Anies begitu percaya dengan hasil panen warga Indonesia sendiri. Gak dikit-dikit impor. Masih mimpin Jakarta aja udah bisa mensejahterakan petani di provinsi lain. Yakin 2024 masih mau percaya sama yang pura-pura pro wong cilik? Pikirkan baik-baik. Keenam, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta. Anies dengan gagah berani pada tahun 2018 akhirnya menghentikan 13 proyek pulau reklamasi. 2 pulau yang sudah terlanjur terbangun diberi nama Pantai Maju dan Pantai Bersama. Pulau ini juga dibuka untuk publik. Seluruh warga Jakarta dan Indonesia boleh mengakses pulau ini tanpa perlu dihalang-halangi lagi. Transjakarta pun masuk ke pulau ini. Lebih dari itu, tujuan Anies menghentikan pembangunan pulau reklamasi adalah untuk keberlangsungan ekosistem laut dan nasib para nelayan di Teluk Jakarta yang kena dampak dari pembangunan ini. Bravo Anies Baswedan. Nah, gimana? Kebanjiran fakta yang sebenarnya kan? Sebarkan video ini ke seluruh rakyat Indonesia. Pastikan rakyat Indonesia memilih pemimpin yang sudah terbukti dan teruji. No lip
service. Salam damai untuk semuanya, mari subscribe Center Indonesia, channel yang berusaha keras menjadi setitik cahaya terang untuk mencari kebenaran. Assalamualaikum.